Halo Sobat Goes, kembali lagi di program LOVI kita. Saya Mr. Sony akan membagikan beberapa tips untuk melakukan bersepeda dengan fun. Dan apa sih persiapan-persiapannya, lalu bagaimana cara mengendarainya dengan partisi sepeda yang kita punya seperti yang saya punya di belakang ini. Dan apa-apa saja yang perlu kita bawa selama mengendarai sepeda dalam perjalanan mungkin cukup lama dengan menggunakan sepeda. Check this out. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak sekali jenis sepeda sesuai dengan perkembangan teknologi. Contohnya, ontel yang dimodifikasi, BMX, fiksi, MTB atau sepeda gunung, road bike biasa disebut dengan singkatannya RB, dan electric bike. Bahkan MTB pun masih memiliki jenis yang berbeda sesuai dengan area lintasan dan spesifikasi yang ada di sepeda tersebut. Seperti MTB downhill dipakai untuk melakukan bersepeda secara ekstrim dengan lintasan yang sangat berbahaya. Dan saya tidak merekomendasikan kalian memakai karena itu butuh keahlian profesional. Dan juga ada MTB jenis hidrolik karena dia memiliki rem seperti rem sepeda motor, seperti sepeda yang saya pegang sekarang. Namun untuk kali ini program LOVE yang saya ambil contoh sepedanya adalah MTB ya, dan ini jenisnya hidrolik dengan rem mirip sepeda motor tadi. Karena MTB atau sepeda gunung biasanya dan dia memang bersifat bisa di segala medan ya, mau jalan berlobang, ke gunung, atau bahkan jalanan lurus seperti jalanan biasa. Untuk ngebut tidak kalah saing juga dengan RB. Bagi kebanyakan orang yang hobi dengan bersepeda dengan 10 km, 20 km tidak pernah akan terasa cukup. Dengan memakai MTB ini, kita bisa membawa sepeda sejauh yang kita inginkan, sekuat tenaga yang kita punya. Nah, untuk itu kita juga harus tahu mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan perjalanan jauh minimal 30 km. Nah, kira-kira apa nih persiapannya? Yang pertama, ketahui trek atau lintasan yang ingin kita lewati terlebih dahulu. Bisa dilakukan dengan mencari informasi di internet atau bahkan dari teman-teman yang pernah melewati lintasan tersebut. Yang kedua, pastikan kedua ban memiliki angin yang cukup di dalamnya, tidak kurang dan tidak berlebihan. Ukuran angin ban untuk sepeda jenis ini MTB adalah sekitar 65-70% angin, sehingga bisa membantu kita untuk lebih aman bersepeda, terutama ketika kita melintasi jalanan yang begitu jelek atau berbatu-batu. Kita akan merasa nyaman, tidak khawatir apakah ban kita akan meledak atau tidak. Karena kalau angin berlebih, ban bisa meledak secara tidak sengaja karena tekanan angin tersebut terlalu banyak di dalam ban. Ketiga, bawa air minum secukupnya dan jangan sampai dehidrasi, karena kita pasti akan membutuhkan air minum selama di perjalanan. Keempat, pastikan kita tidak lapar, namun tidak juga kekenyangan. Kalau perut kita kekenyangan, akan sangat tidak nyaman bersepeda dengan kondisi perut mengganggu karena terlalu kenyang.
Kelima, tidur yang cukup. Jika kita ingin melakukan perjalanan sangat jauh, tidurlah yang cukup sehari sebelumnya. Karena biasanya perjalanan jauh itu biasanya dilakukan pagi hari, berarti sebelumnya, sehari sebelumnya, sebaiknya kita tidur dengan tidur yang cukup. Keenam, memakai pakaian olahraga atau pakaian yang nyaman. Sebaiknya memakai pakaian olahraga untuk yang outdoor, ya. Ada baiknya memakai kaos berlengan panjang untuk melindungi tangan kita dari sinar matahari yang mungkin sudah terlalu terik untuk bersinar, sehingga bisa mencegah kita mungkin tangan kita menjadi belang, atau bagi kalian yang punya alergi terhadap sinar matahari yang berlebihan, sebaiknya memakai pelindung tangan, mungkin dengan kaos lengan panjang atau pelindung tangan saja kita bisa dapatkan dengan membeli di online atau di toko-toko aksesoris sepeda. Ketujuh, memakai helm standar sepeda. Sepatu yang tidak licin ketika mengayuh sepeda. Pakailah kaos kaki jika kita memakai sepatu untuk melindungi kaki dari gesekan dinding sepatu dan kaki kita. Dan pakai kacamata untuk melindungi pandangan kita dari mungkin sinar matahari yang sudah terlalu terik atau silau, atau mungkin juga untuk menghindari kita dari debu jalanan. Disarankan memakai sarung tangan seperti ini untuk kenyamanan sentuhan stang sepeda dengan tangan kita yang mungkin berkeringat. Karena bagi sebagian orang, keringat itu sangat mengganggu. Dan juga untuk melindungi tangan kita, ya, terutama telapak tangan dan sekitarnya untuk dari sinar matahari yang begitu terik. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah pakailah celana yang memiliki busa atau dikatakan padding pants, ya. Ini untuk melindungi pantat kita untuk tetap nyaman dan tidak sakit ketika kita bersepeda terlalu lama. Karena kalau kita tidak memakai padding pants, pantat kita akan merasa pegal dan mungkin lama-kelamaan akan sakit dan bisa mengakibatkan luka juga. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan sebelum bersepeda. Kali ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui secara umum mengenai bagian dan fungsi sepeda yang harus dan benar-benar kita bisa operasikan atau lakukan ketika bersepeda. Yang pertama, bagian rem. Kita tahu rem itu ada 2 bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan biasanya dikontrol di bagian sisi kiri, rem tangan kiri. Rem belakang dikontrol bagian rem tangan kanan. Ya, untuk menggunakan rem itu sesuai dengan keadaan di jalan yang kita butuhkan. Tetapi hati-hati ketika merem mendadak. Karena apa? Jika kita merem mendadak, salah satu dari rem ini saja, contohnya kita ngerem bagian depan saja. Kalau kita rem mendadak bagian depan, sepeda akan bisa terangkat seperti ini. Dan ini sangat berbahaya kalau kamu tidak bisa mengontrol keadaan sepeda dan diri kamu juga. Dan yang kedua adalah mengenai cranksetnya atau gigi yang ada di sepeda ini. Gigi depan dan gigi bagian belakang. Gigi bagian depan fungsinya untuk memindahkan keadaan mengayuh dari berat ke ringan. Dari berat langsung ke ringan tanpa bertahap. Kalau gigi bagian belakang itu ada beberapa crank. Dia sangat membantu untuk memudahkan kita mengayuh dari berat, agak berat, ringan, agak ringan. Jadi dia perubahan beratnya mengayuh itu bertahap, tidak langsung dari berat ke ringan. Crank depan ada 1 macam, 2 atau 3, tergantung sepeda, tergantung kamu membeli seperti apa. Kalau untuk sepeda ini,
Crank depan ada 2 ya, dan di belakang ada 11. Jenis sepeda ini akan sangat membantu saya, terutama saya melakukan sepedaan minimal 50 km. Ketika keadaan menanjak, ini sangat membantu saya sehingga saya menggoesnya, mengayuhnya sangat ringan. Karena saya memiliki crank sangat banyak di depan, di belakang, ya. Crank banyak di belakang itu biasanya sangat membantu kita mengayuh dengan ringan, dengan tanjakan walaupun berat. Dan yang ketiga adalah soft breakernya. Ini sangat penting juga kita ketahui. Kenapa? Kita lihat. Ketika kita melakukan pengereman dan keadaan lagi turunan, ketika kita melakukan pengereman dengan jalanan yang sangat tidak baik, ya, kita lakukan pengereman ini di off, kita akan mengalami benturan yang sangat mengganggu, ya, akan keadaan seperti ini. Tapi kalau misalnya kita lakukan soft breakernya di on, ya, ketika kita mengerem, secara merta badan kita tidak langsung tit, ya, kayak mau berhenti gini, tapi keadaan sepeda seperti ini. Bentar, saya tarik dulu. Lihat perubahannya kalau saya onin brake-nya. Nah, ini seakan-akan tertekannya seperti ini, ya. Ini yang membantu nih, bisa kita lihat seperti ini. Ini yang membantu kita untuk tetap stabil, ya, tidak tergoncang. Oke, ini namanya soft breaker lagi di on. Tapi kalau kita misalkan off, nih, ini nggak bisa kita tekan sama sekali. Dan kalau jalanan jelek, ini sangat mengganggu keadaan kenyamanan badan kita bersepeda, karena kita mungkin goyang seperti ini. Tapi kalau kita onin, ini akan menstabilkan kenyamanan tubuh kita untuk tidak terguncang. Karena kalau sepedahan dengan keadaan jalan yang sangat jelek, saya sering mengalaminya, sepertinya kepala juga kayak diobok-obok. Nah, itu kalau tidak ada soft breakernya, ya. Terus kalau soft breaker, kita matikan soft brake-nya di off ketika lagi menanjak. Karena apa? Ini sangat penting. Kalau keadaan kita tidak tahu lintasan apakah 40 derajat, mungkin 45 derajat. Kalau ketika lagi menanjak, ya, ini saya onin, keadaan menanjak seperti ini, katakan lebih miringnya 45 atau 30 derajat. Tapi si soft ini ketika menekan si jalanannya itu, dia akan kayak memantulkan kita ke belakang. Karena kan keadaannya, nih, keadaannya ini dia ketekan gini, pas lagi bersentuhan dan lagi miring begini, tuk 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 tuk, kita bisa ke belakang. Karena dia memantulkan kita ke belakang karena ini lagi on. Jadi sebaiknya kalau tanjakan, soft brake dimatiin supaya dia tidak menghempaskan kita balik ke belakang juga. Itu gunanya soft brake-nya. Yang keempat, sadel atau dudukan sepeda jangan terlalu jauh dari si stang, dan pastikan jauhnya itu adalah sepanjang tangan kita menyentuh stang. Contohnya, pastikan sadel ini jauhnya pas sejauh sentuhan tangan kita menggenggam stangnya, ya. Jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh mengakibatkan kamu akan terlalu nunduk. Ini sangat tidak nyaman. Keadaan menunduk pada saat sepedaan adalah kalau kamu memakai sepeda RB atau road bike. Tapi karena ini MTB, pastikan kamu seperti keadaan duduk, tapi tidak terlalu 90 derajat. Mungkin akan ada nunduk sedikit, tapi pastikan stang tidak terlalu jauh dari sadel. Dan pastikan juga sadel tidak terlalu tinggi. Pastikan ketinggiannya adalah rentang ketinggiannya dari pinggul agak naik sedikit mungkin, tidak boleh lebih, karena akan ada posisi kaki kamu yang kamu butuhkan sampai kamu nyaman. Oke, lalu pastikan si sadel itu sejajar dengan frame sepeda. Oke, sejajar dengan frame sepeda. Caranya gimana memasangnya? Stylenya, kamu lihat dari atas,
kamu lihat dari atas seperti ini, tutup mata kamu satu, lihat apakah si sadel ini sejajar sama si frame. Kalau sejajar berarti sudah, tapi kalau ternyata terlalu ke kanan sedikit, berarti kamu harus pindahkan ke kiri, atau terlalu ke kiri sedikit, harus kamu pindahkan ke kanan sampai dia benar-benar sejajar. Jika tidak sejajar, kamu menggoes terlalu lama, akan terjadi gesekan ke paha kamu, karena si ujungnya terlalu bergesekan kepada paha kamu, sehingga paha kamu bisa luka dan memar karena terlalu seringnya bergesekan. Ada 3 lintasan dalam bersepeda. Yang pertama adalah lintasan datar, tidak menanjak, tidak turunan. Yang kedua, menanjak. Yang ketiga, turunan. Yang pertama, tidak ada turunan, tidak ada tanjakan sama sekali. Nah, bagaimana mengendarai sepeda dengan nyaman ketika jalanan hanya datar, tanpa usaha seperti tanjakan? Kita lihat. Kita harus tahu cara mengoperasikan pemindahan gigi. Untuk lintasan datar, tidak usah takut. Kamu bisa melakukan menggoes, ya, menggoesnya dengan gigi paling berat. Kalau kamu kuat. Oke, kita mulai dengan gigi paling berat. Kita setting si gigi depan ke arah crank yang besar. Itu adalah crank paling berat. Tapi gigi belakang kita arahkan ke crank atau roda giginya paling kecil. Itu berarti di posisi paling berat. Nah, ketika kita menggoes, kewalahan ingin ringan, si gigi belakang bisa kita pindahkan secara perlahan satu persatu. Tidak perlu kamu pindahkan gigi depan, pindahkan saja gigi belakang satu persatu. Ya, untuk gigi depan pemindahan biasanya ada di kiri, gigi belakang pemindahan biasanya ada di kanan. Oke. Untuk pemindahannya ke kiri atau ke kanan itu tergantung sepedanya. Ada yang pemindahan ke kiri untuk keringan, ada yang ke kanan untuk ke berat. Seperti itu. Dan ada sebaliknya juga. Namun untuk sepeda ini, pemindahan keringan untuk gigi belakang, saya pindahkan giginya ke kanan. Seperti ini. 1. Kalau untuk pemindahan langsung 2 gigi atau 3 gigi, pindahkan ke kanan, tahan, lalu kayuh sampai dia benar-benar pindah. Setelah pindah, lepaskan. Lalu lakukan goes terus. Dan kalau kita ingin kembalikan lagi ke posisi berat, mungkin tiba-tiba ada turunan, posisi dari kanan pindahkan ke kiri tetapi dengan tombol yang berbeda. Ya, ini tidak usah ditahan lama, cukup sekali-sekali karena pemindahan ke berat biasanya tidak membutuhkan pemindahan rantai, tidak ada pengangkatan rantai. Jadi cukup hanya sekali. Ya. Seperti itu. Namun bagaimana jika kita ingin pemindahan gigi depan? Keadaannya ini lagi berat, ya. Nah, keadaan lagi berat. Kalau memang kita jalanan datar tidak kuat, pindahkan saja. Yang dari lengan kiri ini ada gigi, posisi berat, pindahkan yang dari kiri ke kanan. Seperti ini. Ini. Oke, lalu goes pelan-pelan. Jangan dikayuh dengan berat. Jangan dikayuh dengan paksa. Ya. Untuk pengayuhan dengan paksa itu akan kita lihat di bagian tanjakan. Yang kedua, untuk keadaan kondisi lintasan tanjakan. Apakah yang bisa kita siapkan untuk melewati lintasan tanjakan dengan mudah dan tidak memerlukan usaha yang sangat berat? Yang pertama, ketika kita tahu akan ada lintasan tanjakan, di awal tanjakan kita harus sudah pindahkan gigi ke paling ringan. Kalau kita tidak kuat dari yang berat, ya, kita olah dengan gigi yang belakang, kita tidak kuat mengolahnya, kita bisa langsung pindahkan gigi depan dari yang berat langsung saja ke bagian ringan. Ya, ketika mau nanjak, ini langsung pindahkan ke ringan. Ya. Lalu goes. Kalau ternyata kamu masih belum kuat walaupun sudah dipindahkan ke ringan yang depan, lakukan pemindahan gigi secara bertahap, gigi bagian belakang. Mungkin dari 1 dulu. 1, tahan, goes pelan-pelan,
masih berat dan ingin langsung 3, dari sini tekan yang lama, tahan dan lama sampai bunyi mungkin 2-3 kali, lalu goes, ini masih tahan, goes, sudah pindah baru lepas. Kalau kamu melepas ini belum pindah, ini kemungkinan rantai akan lepas dari tempatnya, akan merepotkan karena kamu harus turun benerin dulu si rantainya. Oke, nah yang kedua, kita bisa melakukan dengan kecepatan penuh sebelum menanjak. Misalnya ada 20 meter dari titik tanjakan, kamu kecepatan penuh, sudah penuh, ketika di tengah tanjakan, ya, kamu bisa melakukan pemindahan gigi depan ke langsung ringan, oke, lalu goes, tapi goesnya jangan dipaksa, ringan saja, ya, supaya dia pindah, ringan saja, dan kamu udah pindah ke gigi, baru kamu goes kembali. Kamu sesuaikan gigi belakang yang kamu inginkan. Nah, ingat, ketika kita sudah di tengah tanjakan dan kita tidak kuat menanjak dan kita lupa pindah gigi ini yang depan menuju ringan, lalu kamu paksa kayu, kamu pindahkan ini, pindahkan ke ringan, cetek, tapi kamu paksa kayu dan tidak naik-naik, sebaiknya kamu berhenti. Jangan kamu paksa kayu. Karena apa? Si rantai ketika kamu pindahkan ini, dia sebenarnya lagi dinaikkan. Ini sebenarnya lagi dinaikkan untuk dipindahkan ke gigi yang lain. Kalau kamu paksa, ini bisa pindah atau keluar dari si gearnya ini, lepas. Atau paling buruknya, rantainya bisa putus. Akan repot. Cari bengkel di mana nggak mungkin, apalagi kalau tanjakan lagi di tengah hutan. Nyari bengkel, cari bengkel di mana? Belum tentu ada. Jadi itu triknya. Kalau lagi tanjakan, hati-hati. Kalau lagi tidak bisa memindahkan gigi depan, jangan kamu paksa sampai bisa. Hati-hati dengan rantai, bisa putus atau keluar dari jalur giginya. Sebaiknya kamu turun. Oke. Lalu apa yang dilakukan? Putar manual. Oke, cetek, putar manual seperti ini. Angkat, putar. Dia pindah. Oke, nah problemanya apa kalau lagi ditanjakan udah kita putar manual? Problemanya adalah memulai goesnya lagi di tengah tanjakan. Karena apa? Sangat susah memulai goesnya ketika sepeda lagi keadaan naik begini. Kamu akan susah memulai titik awalnya. Lalu bagaimana caranya supaya bisa goes lagi di tengah? Kamu cari lintasan yang mungkin datar. Di situ bisa kamu lakukan titik awalnya. Misalnya, ini titik lintasan yang menanjak. Saya lihat di sebelah sana ada yang agak datar. Saya pindah ke sana. Oke, katakan saya sudah pindah di sini ya. Saya pindah. Mulailah menggoes. Ingat, menggoesnya ini ke titik tertinggi, si pedalnya ini titik tertinggi, langsung goes sekali aja kamu goes gini, langsung naik ke dudukannya. Jangan tunda. Kalau tunda kamu akan repot lagi karena udah menaik. Ya, sekali aja. Contohnya ya, goes, langsung naik. Jangan kamu tunda-tunda ketika kamu sudah goes di tanjakan, ya, karena akan merepotkan, kamu nggak akan bisa menanjak selanjutnya. Jadi itu untuk lintasan tanjakan. Yang ketiga, bagaimana dengan lintasan turunan? Oke. Oh iya, saya lupa ngasih tahu, kalau tanjakan ya, soft brake-nya pastikan off. Karena yang saya tadi bilang, kalau on, ketika kamu nanjak, ini bisa nolak kamu ke belakang karena dia posisi lagi on, goyangan tadi, ya. Jadi hati-hati, sebisa mungkin posisi off supaya tidak menolak kita ke belakang. Karena kalau terlalu miring, kita bisa jatuh ke belakang. Jadi pastikan off.
Nah, kalau lintasan yang turunan ini sudah pasti harus di-on-in karena membantu kita untuk stabil kenyamanan kita, posisi tubuh yang kalau lagi jalanan jelek kita tidak tergoncang-goncang begini, nggak terlalu bergoncang-goncang, mungkin bergoncang-goncang tapi tidak terlalu bergoncang-goncang karena dia mengatur goncangan ya, mengatur goncangan sehingga kita nyaman. Oke, sudah pasti di-on-in. Lalu hati-hati ngerem ya. Kalau kamu pikir pada saat turunan ada mungkin ke kendaraan lain di depan masih jauh, kamu sudah bisa lakukan rem dikit-dikit. Kegunaannya apa? Mengantisipasi kesiapsiagaannya kamu ketika turunan atau menjaga rem kanvas kamu tidak cepat habis. Ya, karena apa? Kalau kamu tidak siap, kamu tidak ngerem-ngerem, tapi kecepatannya tinggi di depan kamu tiba-tiba ada kendaraan lain, belum tentu kamu bisa ngeremnya ini dengan dadakan, menghindari kamu dari kecelakaan. Oke, sebaiknya kamu rem dikit-dikit saja. Itu strateginya. Lalu apa? Kamu bisa pindahkan gigi paling berat. Tujuannya apa? Ketika turunan, ya kamu merasa ini kurang cepat ini kurang cepat. Kamu masih bisa mengayuh sambil turun. Kayuhannya itu memberikan kamu kecepatan. Ya, bagi sebagian orang ada yang kurang puas kalau hanya turunan tapi kok kayak kurang nih kecepatannya. Nah, bagi sebagian orang pasti akan sambil kayuh. Kayuhnya juga pastikan ke gigi paling berat karena apa? Kalau gigi paling ringan, ya gigi paling ringan, kamu turunan ingin memberikan dorongan lebih, tapi dia ringan, kamu seakan-akan kayak jalan di tempat. Ya bukan gini, tapi jadi seperti kamu begini, tapi nggak jalan-jalan, nggak nambah kecepatan karena kamu memberikan gigi ringan. Jadi kalau lagi turunan, ingin nambah kecepatan, masukkan ke gigi berat, pindahkan ke gigi berat. Seperti itu tips-tips yang mungkin bisa kita lakukan untuk bersepeda dengan nyaman, tanjakan, turunan, dan dataran. Tapi yang paling penting perlu dijaga adalah si rantainya tidak putus. Yang paling berbahaya yaitu tadi yang tanjakan. Ketika lagi nanjak, kamu tidak bisa push, jangan paksa pindah gigi. Ketika lagi nge-push, jangan pindahkan. Kalau kamu pindahkan, kamu paksa push lagi, putus. Solusinya apa? Dorong sampai tujuan rumah atau sampai bengkel tersedia yang terdekat. Bagi kamu yang ingin melakukan perjalanan minimal 30 km dengan sepeda, sangat saya sarankan bersepedalah dengan orang tua atau dengan orang yang lebih profesional sehingga bisa membantu kamu untuk bersepeda lebih aman dan nyaman. Jika lagi bersepeda ada hal yang harus dibereskan atau mungkin keadaan sepeda yang harus dibenarkan dulu. Jadi akan sangat membantu jika bersepeda dengan orang yang sudah punya pengalaman atau dengan orang tua. Nah, demikian program LOV kita hari ini. Sobat Goes, jangan lupa untuk mencoba bagi kamu yang memiliki sepeda di rumah. Tetap berolahraga, mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Selamat mencoba. Gas! Gas! Wey! Napas, napas. Nah, ini salah satu kebanggaan kalau kita bersepeda, akhirnya kita bisa ke puncak, melihat pemandangan. Dan ini sebenarnya belum di puncak banget, tapi ini juga lumayan. Kalau belum terbiasa, mungkin akan menyerah. Tapi kalau udah terbiasa, pasti akan ingin sampai puncak.